Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran kita mulai, berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang tidak sekolah? Siapa? Dia kenapa? Izin. Mudah-mudahan besok bisa mengikuti pelajaran seperti biasa dengan kita ya. Nah, coba kita untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kita, bangsa Indonesia, kita nyanyikan dulu lagu wajib negara Indonesia, yaitu lagu Indonesia Raya. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, sekarang alhamdulillah kalian sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang kita belajar tentang masih tema 5 ya. Masih tema 5 yaitu wirausaha. Subtema 2-nya usaha di sekitarku, pembelajaran 4. Nah, pembelajaran kita hari ini tujuannya yang pertama, dengan membaca, melakukan pengamatan dan diskusi, siswa mampu mengidentifikasi berbagai manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Yang kedua, dengan membaca, melakukan pengamatan dan diskusi, siswa mampu mempresentasikan berbagai manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara jelas. Yang ketiga, dengan membaca petunjuk, siswa mampu menjelaskan cara membuat daftar riwayat hidup sesuai petunjuk yang diberikan secara tepat. Dan yang keempat, dengan membaca petunjuk, siswa mampu membuat daftar riwayat hidup sesuai petunjuk yang diberikan secara tepat. Nah, masih ingat kalian pembelajaran yang kemarin tentang wirausaha di sekitar kita? Masih ada apa saja sih wirausaha di sekitar kita? Yang pertama, warung apa? Warung jajanan. Bisa, apa lagi selain itu? Toko pakaian. Apa lagi? Petani ikan ya. Kalian masih ingat pembelajaran yang kemarin? Nah, sekarang kita belajar tentang tanggung jawab wirausaha. Nah, tanggung jawab wirausaha itu yang pertama tadi kan misalnya warung. Warung itu harus mempunyai tanggung jawab terhadap karyawan-karyawannya, terus juga harus punya tanggung jawab terhadap lingkungan ya. Nah, yang pertama kita sebelum ke tanggung jawab wirausaha, kita lihat dulu, masih ingat kalian di pelajaran di kelas 5 tentang 3 jenis pelaku ekonomi. Yang pertama ada produsen, yang kedua ada distributor, dan yang ketiga ada konsumen. Nah, tadi seorang pengusaha itu setidaknya memiliki tanggung jawab terhadap 4 pihak. Tadi kan misalnya yang pengusaha warung itu harus memiliki tanggung jawab terhadap 4 pihak. Yang pertama terhadap lingkungan, yang kedua terhadap konsumen, karyawan, dan investor. Yang pertama selain bertanggung jawab juga harus jujur. Nah, sekarang coba kalian buka bukunya, buku siswanya, halaman 96, 96. Lihat, baca yang kemasan produk. Baca yang kemasan produk, di situ ada tentang tanggung jawab sebuah perusahaan, sebuah wirausaha. Udah selesai membacanya? Udah.
bagi kalian menjadi 3 kelompok untuk mendiskusikan tanggung jawab wirausaha yang ada di dalam kalian rencana yang kalian baca barusan. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Sekarang kalian silahkan bentuk kelompoknya 3 orang sekarang. Ya. Nah, di LKPD yang Ibu bagikan barusan, di sini ada petunjuknya. Nah, kalian yang pertama baca dulu teks yang ada di sini, kemudian kalian diskusikan jawabannya tentang tanggung jawab wirausaha, terutama tentang kemasan. Ya, silakan diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing ya. Baca dulu yang nyari, selesai semuanya? Nah, kalau udah sekarang kalian laporkan hasil diskusi kalian berdasarkan kelompok kalian masing-masing, maju ke depan ya. Nah, coba biar semangat dulu belajarnya, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi, kurang semangat. Tepuk semangat. Nah, so kita mulai dari kelompok 1. Dimas. Apa fungsi kemasan pada mulanya? Pertama, selalu citra yang baik dan harus aman dan tidak mencemari lingkungan. Terutama untuk kelompok 3, terima kasih melaporkan hasilnya. Nah, coba sekarang yang barusan kalian sebutkan itu tanggung jawab suatu wirausaha terhadap apa? Terhadap lingkungan dan juga produsen, terutama dalam kemasan. Nah, kemasannya itu harus apa tadi? Fungsi kemasan itu untuk apa? Tertera dengan jelas. Nah, sekarang kalian juga harus tertera dengan jelas nama kalian. Kita akan belajar tentang daftar riwayat hidup. Nah, dalam daftar riwayat hidup itu harus jelas ada apa? Ada nama. Dengan nama itu. Nah, coba sekarang kalian kerjakan lagi LKPD-nya menulis daftar riwayat hidup. Masih di sini. Nah, dan yang kalian sudah lakukan barusan yaitu menulis daftar riwayat hidup. Nah, dalam menulis daftar riwayat hidup itu kuncinya pertama harus jujur. Penting ya, kejujuran dalam menulis daftar riwayat hidup. Misalnya nama kalian siapa, itu harus jujur namanya, jangan bohong. Terus tanggal lahirnya, nggak mau misalnya. Riwayat hidup itu harus secara jujur. Nah, coba sekarang kalian isi ulangan evaluasi untuk hari ini. Ya, diberikan sorangan-sorangan.
evaluasi yang kalian kerjakan barusan, kita simpulkan apa saja yang kalian pelajari hari ini. Yang pertama tadi kalian pelajari tentang apa? Tentang wirausaha. Tanggung jawab wirausaha ya. Yang pertama, kemasannya harus menarik dan juga bagus dan aman. Terus yang kedua tentang pengisian daftar riwayat hidup. Nah, alhamdulillah nih pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita nyanyi dulu bareng-bareng ya. Sebelumnya nyanyi apa? Nyanyi mana di mana ya? 1, 2, 3. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di kampung baru. Caca marica caca marica caca marica ada di kampung baru. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita tutup saja pembelajaran hari ini dengan pembacaan doa ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai.